Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran virtual pertemuan kedua, yaitu menyimpulkan isi teks deskripsi. Dengan harapan setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian mampu menyimpulkan isi teks deskripsi. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat mempelajarinya. Ayo, siapkan alat tulis kalian dan berdoalah sebelum belajar. Sebelum Ibu memaparkan materi kedua tentang bagaimana menyimpulkan isi teks deskripsi, terlebih dulu Ibu akan mengulas kembali materi pertemuan ke-1, yaitu tentang mengidentifikasikan ciri umum, isi, dan tujuan teks deskripsi. Silahkan saksikan tayangan berikut. Pantai Santolo merupakan salah satu pantai primadona Kota Garut yang terletak di bagian selatan berlokasi di Ciklet sekitar 90 km dari pusat Kota Garut. Lokasinya yang termasuk garis pantai selatan membuat pantai ini mewarisi ombak ganas yang menjadi ciri khas pantai di selatan Jawa. Dengan panjang garis pantai yang dimilikinya, wisatawan dipastikan akan puas menjelajahi sekaligus mengeksplorasi tiap sudut keelokan Pantai Santolo. Pantai Santolo dianugerahi pasir pantai yang halus dan bersih dengan warna putih yang apabila terkena cahaya matahari akan nampak bersinar laksana mutiara. Keindahan sunset di pantai ini membuat wisatawan rela menunggu hingga sore hari untuk dapat menikmati siluet warna orange matahari yang menyapu permukaan laut dan menampakkan warna yang sangat mempesona. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, menurut kalian apa objek yang dibicarakan dari teks yang kalian baca tadi? Betul, 100 untuk kalian. Objeknya adalah Pantai Santolo. Lalu, apa yang dijelaskan untuk menggambarkan bahwa Pantai Santolo sangat indah atau eksotik? Ya, keeksotikan Pantai Santolo dirinci dengan menggambarkan keadaan ombaknya, panjang garis pantai, keadaan pasir pantai yang halus, bersih, dan berwarna putih, dan keindahan sunsetnya. Jadi, intinya, ciri dari teks deskripsi adalah 1. Menggambarkan sesuatu dengan sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Yang kedua, ketika kita membaca teks tersebut, maka kita seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang diceritakan dalam teks tersebut. 3. Selain itu, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri fisik keadaan suatu objek dengan rinci. Gunung Papandayan merupakan salah satu gunung yang tereksotik di Kabupaten Garut. Hamparan padang bunga Edelweiss seluas 35 hektar di Tegal Alun bagaikan hamparan permadani yang disulam benang emas. Selain itu, terdapat juga padang Tegal panjang berlatar puncak gunung bagian utara dan hutan mati
yang menjadi daya tarik dari gunung yang pernah meletus di tahun 1772. Apabila kita berada di area sekitar Gunung Papandayan, maka akan tercium bau belerang yang menyengat hidung dan menyesakkan dada. Ada 14 kawah yang terdapat di Gunung Papandayan, tetapi hanya ada 4 kawah yang terkenal, di antaranya Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Naglak, dan Kawah Manuk. Selain itu, jenis tumbuhan yang ada di sekitar Gunung Papandayan seperti poh-pohan, bubukuan letik, cukut geblug, bubukuan gede, teklat, kirinyuh, balakaciut yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, pakan ternak, dan sumber energi alternatif. Selain itu, terdapat juga satwa liar, di antaranya terenggiling, kijang, surili, dan beberapa jenis binatang lainnya seperti punai, kutilang, dan macan tutul Jawa juga hidup di kawasan Gunung Papandayan. Setelah kalian membaca teks deskripsi tadi, coba tentukan mana yang termasuk kalimat utamanya. Bagus, betul. Kalimat utamanya terletak di bagian awal, yaitu Gunung Papandayan merupakan gunung tereksotik di Kabupaten Garut. Sekarang silahkan kalian tentukan kalimat penjelasnya. Ya, kalimat penjelasnya terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, yang dimaksud dengan perincian informasi pada teks deskripsi adalah kalimat yang dapat menjelaskan atau menginformasikan secara detail atau rinci tentang kalimat utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Dengan demikian, yang dimaksud dengan simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa fakta, pendapat, alasan, pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Lalu, bagaimana caranya menyimpulkan isi teks deskripsi? Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut beberapa kali untuk memahami isi dari teks tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, meringkas atau menyimpulkan isi dari teks yang dibaca. Lalu, apa saja kriteria atau syarat dalam penulisan kesimpulan? Yang pertama, hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Kedua, menggambarkan isi dari paragraf. Yang ketiga, berisi hal-hal yang ada di paragraf. Nah, sekarang bagaimana cara membandingkan dua buah teks deskripsi? Kita bisa bandingkan dari segi perbedaan dan persamaan. Kalau dilihat dari segi perbedaan, bisa kita identifikasikan dari segi topik yang dideskripsikan, kemudian rincian teks, dan terakhir pola pengembangan isi. Sedangkan dari segi persamaannya, bisa kita identifikasikan dari cara mengembangkan isi, dan yang kedua, isi dapat ditangkap dengan menggunakan
panca indera. Sekarang kalian harus pandai bagaimana cara membuat pemetaan isi teks deskripsi. Yang pertama, tentukan topik hal yang dibicarakan. Yang kedua, bagian perincian 1, bagian perincian 2, bagian perincian 3, dan bagian perincian 4. Kesimpulan dari materi menyimpulkan isi teks deskripsi adalah kalimat rincian merupakan kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat, apakah kalian sudah paham? Silahkan buat simpulan dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Dan untuk latihan, bacalah 2 buah teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi dan Gebyar Pementasan Tari Kolosal pada buku Paket Bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian jelaskan perbedaan dan persamaan dari kedua teks tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran virtual hari ini telah selesai. Ibu yakin kalian sudah paham. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, kalian akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.